Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat teruntuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang ketemu dengan Bapak Ibu sekalian pada kali ini, dan kita akan membahas sebentar tema kita berkaitan dengan berlapang dada dan bergembira dengan Ramadan. Semua orang bergembira ketika hadir bulan Ramadan di tengah-tengah kita. Jangankan kita kaum muslimin, kaum non-muslim pun sebagian mereka bergembira karena ingin berbuat baik kepada sesamanya. Dialah di pinggir jalan, di perempatan jalan banyak orang menjajakan takjil gratis. Apakah mereka semuanya muslim? Belum tentu. Sebagian mereka adalah teman-teman kita, saudara-saudara kita non-muslim, ingin berbuat baik pada kita, saudaranya yang beragama muslim. Maka bergembiralah kita sebagai umat muslim yang diberi oleh Allah bulan yang amat mulia untuk kita bergembira di dalamnya. Maka setiap kita akan kehadiran bulan Ramadan, banyak di antara kita menulis dalam spanduknya, marhaban ya Ramadan. Apa itu marhaban? Dari kata rahaba, yarhabu, marhaban. Artinya adalah luas atau lapang. Maka marhaban ya Ramadan bermakna, ya Allah telah kulapangkan dadaku untuk menerima kehadiran bulan Ramadan. Maka isinya adalah kegembiraan di dalam hati dalam rangka untuk menyambut dengan baik, dengan lega kehadiran bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan itu juga sekaligus disebut dengan bulan targhib, artinya bulan untuk memotivasi semua orang untuk berbuat baik kepada sesamanya. Dan ini sesuai dengan sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang bernama lengkap Muhammad bin Ismail Al-Bukhari di urutan hadis ke 1899, dan juga oleh Imam Muslim yang bernama lengkap Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi di kitabnya berurut nomor 1079. Hadis ini termasuk bagian dari hadis untuk memotivasi kita semua. Hadis targhib namanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin." Apabila Ramadan telah tiba, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Jadi kata bahwa pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, ini menurut penjelasan para ulama lebih banyak bermakna kiasan, bahwa yang dimaksud pintu-pintu surga dibuka itu artinya bahwa semua orang akan dibuat bergembira, dibuat ringan untuk berbuat kebaikan. Dan pintu-pintu neraka ditutup itu bermakna bahwa semua manusia akan dibuat enggan untuk berbuat maksiat, akan dibuat ringan untuk meninggalkan kemaksiatan. Apalagi masih diperkuat dengan setan-setan dibelenggu. Jadi orang akan dibuat semakin enggan untuk berbuat maksiat, akan dibuat semakin ringan untuk meninggalkan kemaksiatan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kalau di antara kita sudah masuk di dalam bulan Ramadan kok tidak kunjung enggan untuk meninggalkan kejahatan kemaksiatan, untuk tidak begitu ringan meninggalkan kejahatan kemaksiatan, dan masih berat untuk berbuat baik atau berbuat hal-hal yang menguntungkan diri dan orang lain, maka perlu kita koreksi diri, ya Bapak Ibu sekalian, apa yang salah dalam diri kita ini. Karena seharusnya kita bergembira ketika menerima bulan Ramadan dan begitu semangat untuk melakukan, untuk menjalani ibadah di bulan Ramadan, dan mestinya semakin enggan kita untuk berbuat
buruk. Nah, ini sesuai dengan penjelasan para ulama, Bapak dan Ibu sekalian, makna dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Yang pada prinsipnya semua orang akan dibuat begitu mudah untuk berbuat baik. Ya, dan begitu mudah pula untuk meninggalkan kemaksiatan. Sehingga yang ada adalah rasa gembira untuk menjalani ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian, kita bisa belajar dari secangkir kopi. Kopi memberi banyak pelajaran pada kita. Satu, dari sisi warna. Warnanya hitam. Kopi itu warnanya hitam, ya, kecuali campur susu jadi coklat, ya. Kalau kopi murni hitam. Nah, ternyata yang hitam belum tentu kotor. Pelajaran pertama, ya, Bapak Ibu. Yang hitam belum tentu kotor. Nyatanya kopi itu warnanya hitam, tapi dianggap tidak kotor karena orang mau minumnya. Dua adalah hajar aswad. Hajar aswad itu warnanya juga hitam, karena hajar batu, aswad hitam, ya, batu hitam. Ternyata itulah batu yang suci, bukan batu yang kotor. Jadi pelajaran pertama, hitam belum tentu kotor. Berarti sebaliknya, putih pun belum tentu bersih. Artinya bahwa segala sesuatu jangan hanya dilihat dari sisi warna. Maka yang berwarna hitam belum tentu lebih rendah daripada yang berwarna putih dan sebaliknya. Dua, kopi itu pahit. Ya, ternyata yang pahit belum tentu tidak nikmat. Ternyata yang manis belum tentu nikmat pula. Berarti kan kebalikannya. Ya, pengkopi sejati itu minum kopi pasti tanpa gula. Dengan pahitnya kopi dia nikmati. Justru semakin pahit dia akan semakin menikmati. Ada kopi itu americano, ada kopi espresso. Ya, kopi espresso itu walaupun sedikit kopi, tapi begitu terasa ketika minumnya. Ya, bagi para penggemar kopi ini, ya, dan pasti tanpa gula dan pahit sekali itu. Ya, nah, americano ya agak lebih pahit lah, ya. Tapi lebih pahit espresso dibandingkan dengan americano, tapi sama-sama pahitnya kalau tidak dikasih gula. Nah, seseorang yang sudah menikmati pahit itu, nah itulah secara filosofis awal dari kesuksesannya di dalam menjalani sebuah keikhlasan di dalam kehidupannya. Kalau seseorang sudah bisa menikmati sesuatu yang sebenarnya secara umum tidak nikmat, tidak menyenangkan, tapi dia merasa senang, itulah bagian dari kesuksesan dia mencapai derajat keikhlasan itu. Ada sebuah cerita masyhur, ya, seorang ulama besar bernama Ibrahim bin Adham. Nah, ini dari Syria, mengajar di masjid, tertidur di masjid hingga menjelang subuh. Kemudian dibangunkan oleh marbot masjid. Karena yang membangunkan itu tidak tahu bahwa Ibrahim bin Adham itu adalah ulama besar, maka dia bangunkan dengan kakinya. "Hei, bangun, 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 sudah menjelang subuh." Nah, si ulama ini, guru besar ini, yang muridnya banyak sekali ini, justru merasa berbahagia ketika ada satu orang yang tidak mengenalnya, kemudian membangunkannya dengan cara yang tidak begitu selayaknya. Dengan kakinya dia bangunkan itu. Justru ketika dibangunkan, dia berucap, "Alhamdulillah ya Allah, baru kali ini saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa, karena baru kali ini aku dibangunkan dengan cara seperti ini, dan tidak ada orang lain yang berani membangunkan saya seperti ini, karena dianggapnya saya ini orang terkenal, muridnya banyak, tersohor, dan kali ini saya benar-benar merasakan kebahagiaan karena ada orang yang membangunkan saya dengan cara begini." Ya, maka kemudian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berucap alhamdulillah. Nah, coba kalau kita dibangunkan dengan cara seperti itu, bisa jadi kita marah, ya Bapak Ibu sekalian. Tapi ini orang ulama besar Ibrahim bin Adham justru bersyukur dibangunkan dengan cara yang seperti itu, karena hanya waktu itulah dia mendapatkan kesempatan itu untuk menerima kebahagiaan yang luar biasa di dalam hatinya.
menurut pandangannya ya di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mirip ini Bapak Ibu sekalian. Kita menjalani ibadah puasa itu senang atau tidak? Kalau ditanya, lebih senang berpuasa atau lebih senang tidak berpuasa? Pasti jujur kita katakan senang tidak berpuasa. Tapi mengapa kita tetap berpuasa? Ya, karena kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kemungkinan besar sebagian besar dari kita Bapak Ibu sekalian memang menjalani ibadah puasa ini karena kewajiban, belum karena sebuah kebutuhan. Beda dengan orang yang minum kopi yang pahit tadi itu. Orang yang minum kopi pahit itu bukan karena kewajiban, tapi karena kebutuhannya. Dia sudah membutuhkan kopi yang pahit. Padahal pahit menurut kacamata umum tidak nikmat, tapi bagi mereka nikmat, bagi pengkopi sejati itu. Nah, maka kalau sampai hari ini yang masih minum kopi, masih pakai gula, itu belum penikmat kopi beneran gitu ya. Masih belajar menikmati kopi ya. Nah, sama ini ya. Ketika kita berpuasa ya, belum menjadi kebutuhan kita. Artinya kita berpuasa karena diperintah, karena diwajibkan, berarti kita baru belajar untuk berpuasa. Kita belum bisa menikmati puasa itu sebagai sebuah kenikmatan. Bagi yang sudah bisa menikmati puasa sebagai sebuah kenikmatan seperti halnya kopi, maka dia akan sering berpuasa walaupun di luar bulan Ramadan. Itu ya Bapak Ibu sekalian, pelajaran singkat dari secangkir kopi itu. Dan sebenarnya masih ada itu lanjutannya Bapak Ibu sekalian ya. Nanti kaitannya dengan ibadah ini. Ada seseorang yang mengundang teman-temannya reuni di rumahnya, dan kemudian tuan rumah buatkan seteko kopi ya, seteko kopi. Kemudian disediakan beberapa jenis cangkir, ada cangkir keramik, ada cangkir plastik, ada cangkir gelas ya, ada cangkir yang terbuat dari gembreng gitu ya. Nah, kemudian mereka diminta untuk mengambil kopi masing-masing, disuruh milih cangkirnya. Setelah semuanya minum kopi, kemudian ditanya oleh tuan rumah, teman-temanku semua, yang tadi Anda minum, Anda nikmati itu kopinya atau cangkirnya? Oh, ternyata yang dinikmati adalah kopinya. Semua menjawab, saya menikmati kopi, bukan menikmati cangkir. Nah, maka kemudian tuan rumah bilang, ya kopinya itu yang kamu nikmati itulah hidupmu. Cangkirnya itulah yang mengiringi hidupmu. Maka hartamu itu adalah cangkir, mobilmu adalah cangkir, rumahmu adalah cangkir. Semua yang mengiringimu itu adalah cangkirnya, dan kopinya itulah hidupmu. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bisa belajar dari situ, maka esensi mengapa kita hidup, esensinya kopinya itu adalah ibadah. Dan Allah tidak menyuruh kita kecuali untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kopi kehidupan kita itu adalah ibadah, Bapak dan Ibu. Maka kalau kita sudah bisa menikmati ibadah-ibadah kita, berarti kita sudah menikmati hidup. Nah, ibadah ada ibadah modhoh, ada ibadah ghairu modhoh. Ibadah modhoh ya termasuk ibadah puasa ini. Ini puasa ini ibadah modhoh, Bapak dan Ibu. Ya, nah kalau kita sudah bisa menikmati ibadah puasa ini sebagaimana kita menikmati kopi, nah berarti sudah bisa kita nikmati hidup ini dengan baik, Bapak dan Ibu sekalian. Dan itulah target utama mengapa kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini, kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Maka ibadah mesti penuh dengan ketundukan, penuh dengan ketaatan. Itulah ibadah dan dinikmati. Nah, ketika seseorang sudah bisa menikmati ibadahnya, maka di situ akan muncul keikhlasan di dalam menjalaninya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Bapak Ibu sekalian, menyampaikan bahwa yang namanya ibadah itu mesti diikuti dengan kecintaan, diikuti dengan ketundukan. Nah, itulah ibadah. Ya, dalam rangka untuk menciptakan rasa ikhlas itu ketika menjalani ibadah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang tidak disertai dengan mencari keridhaan pada Allah, tertolak ibadahnya.
Ibadah yang tidak diikuti dengan ketundukan dan kecintaan kepada Allah, maka tidak akan berbekas pada dirinya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, mesti kita pahami apa ini hakikat dari ibadah kita itu. Ibadah pada hakikatnya adalah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara merendahkan diri di depan Allah. Maka ibadah itu harus disertai dengan perendahan diri kita di depan Allah, bahwa kita ini tidak ada apa-apanya, ya, sangat kecil dibanding dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantaslah kita sombong, ya, apalagi di depan Allah Subhanahu wa taala. Depan manusia saja tidak pas, ya, tidak selayaknya dan dilarang oleh Allah, apalagi di depan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang berhak untuk sombong, ya. Sesama manusia tidak ada kalimat untuk sombong. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kita menghadirkan rasa gembira itu selama menjalani ibadah Ramadan? Maka perlu ada motivasi, baik itu dari internal maupun dari eksternal. Ya. Dari eksternal banyak hadis-hadis motivasi Bapak dan Ibu sekalian. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah saja, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Tidak hanya ini Bapak dan Ibu sekalian, siapa yang sholat di waktu malamnya, di waktu siangnya dia berpuasa akan dihapus dosa-dosanya, dan di waktu malamnya dia bangun untuk sholat di waktu malam bulan Ramadan akan diampuni pula dosa-dosanya. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan, ya, atau sholat tarawih yang dimaksudkan karena iman dan mencari pahala karena Allah Subhanahu wa taala saja, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya hampir sama dengan hadis yang sebelumnya tadi. Berbunyi, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Nah, kurang apa lagi Bapak dan Ibu sekalian, ya. Jadi Allah gembirakan hati kita untuk berbuat baik, buat ringan untuk meninggalkan kemaksiatan kejahatan, dan Allah beri fasilitas semuanya selama bulan Ramadan ini untuk menjalani hidup ini dengan sempurna, ya, dengan baik tentunya. Dan terakhir Bapak Ibu, ada pelajaran hidup, ya. Kalau kita ingin mencapai tujuan itu cepat Bapak Ibu, ya, bisa diklik ini, ya. Nah, bisa lihat Bapak Ibu ada bola, ya, dilepas di waktu yang bersamaan dari ujung atas dia. Yang satu jalannya datar, yang satu jalannya bergelombang. Ternyata sampai ke tujuannya lebih cepat yang bola yang melewati jalan bergelombang dibanding dengan yang melewati jalan yang lurus. Maka pelajarannya Bapak Ibu sekalian, kalau kita inginkan mencapai tujuan dengan lebih cepat, maka Allah tentu akan beri pada kita, kirim pada kita jalan itu bergelombang, bukan jalan yang datar, ya, karena jalan yang datar itu jalan orang biasa. Ya, nanti akan sampai, tapi waktu butuh lama. Ya, kalau kita ingin cepat, maka Allah akan segera kirim gelombang-gelombang itu, ya, ujian-ujian itu, supaya kita bisa melewatinya lebih cepat. Ya, dan ini digambarkan dengan sangat baik oleh dua bola yang dilepas di waktu yang sama, di tempat yang sama, tapi jalannya berbeda. Demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.